Shalom. Kabar semuanya? Luar Baik biasa. ya, luar biasa. Baik. Kita semuanya malam hari ini diberkati oleh Tuhan ya. Saya lihat ya. Coba lambaikan tangannya untuk teman-teman yang merasa diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kita semua diberkati oleh Tuhan. Baik-baik. Kembali berkumpul kita pada malam hari ini di PD online kita. Malam hari ini adalah tema memasuki APP yang ketiga. Malam hari ini akan dibawakan oleh Bro Melke. Baik, waktu dan tempat tidak berlama-lama. Saya akan serahkan untuk memimpin acara malam hari Sis Ira sebagai WL. Silakan Sis Ira. Baik, terima kasih Bu Magda, teman-teman semuanya. Bu Magda, tolong minta di ini ya. Oke, baik, shalom Bapak Ibu, Bro and Sis yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi saya akan memberikan shalomnya, karena memang sangat luar biasa Tuhan kita. Dia yang mengumpulkan kita di ruangan Zoom ini tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kita semua yakin bahwa kita selalu hidup bersaudara. Kita selalu hidup dengan cinta kasih Tuhan. Dialah yang telah menganugerahkan kesetiaannya kepada kita, cinta kasihnya kepada kita. Kita mau lambungkan satu pujian sebelum kita memulai ibadah pada malam hari ini. Kita mau angkat satu pujian. Bapak Ibu yang dari rumah kita tetap akan terus bernyanyi dari rumah walaupun dalam keadaan mute, tapi kita tetap mau bersukacita di dalam kuasa kasih-Nya. Kita mau menyatakan dalam Yesus kita bersaudara. Saya mau Bapak Ibu juga dari rumah ikut bernyanyi bersama saya. Tetap kita luapkan rasa sukacita kepada Tuhan kita dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada cinta kasih. 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 Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Amin. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Ku mau cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya. Tuhan, ku mau cinta PD Santa Clara. Ku cinta PD Santa Clara. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya. Tuhan, Bapak Ibu dengan mengiringi lagu ini, mari kita buka tanda kemenangan kita kepada Tuhan Yesus karena Dia sudah hadir di tempat ini. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Penuh Kasih, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Engkau Tuhan. Engkau yang selalu mengumpulkan kami di tempat ruang Zoom ini. Ini bukan merupakan suatu kebetulan, tapi karena suatu rahmat dan kasih-Mu yang tercurah kepada kami. Pada malam hari ini kami akan melakukan pertemuan online pada malam hari ini Tuhan. Kami akan mendengarkan segala firman-Mu dengan tema APP yang ketiga, peranan gereja di dalam perlindungan.
sesama yang akan dibawakan oleh Bro Meleki. Tuhan Yesus, hadirlah di tempat ini. Kami juga akan tetap terus akan memuji dan memuliakan Engkau. Hadirlah di dalam setiap relung kami dan berkatilah teman-teman kami yang belum hadir pada malam hari ini. Kami percaya Engkau akan menyatukan dan mengumpulkan kami di tempat ini Tuhan. Karena kami percaya Engkau sungguh mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita lambungkan, ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Mari kita berikan kemuliaan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena Dia sungguh baik. Dia yang sudah mengasihi kita, Dia yang benar-benar sudah hadir di dalam ruangan Zoom ini untuk bersama-sama kita untuk memuji dan memuliakan Dia dan juga untuk mendengarkan segala firman-Nya. Kami masih mau tetap datang padamu Tuhan, karena sungguh kasih-Mu yang sudah luar biasa kepada kami. Kami mau tetap bersyukur kepadamu ya Tuhan. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk bersyukur pada malam hari ini, bahwa karena kasih dan pengorbanan yang telah sungguh-sungguh menyelamatkan kita, kita mau memuji dan menyembah Dia. Begitu Allah telah memberikan keselamatan, menyerahkan anaknya yang tunggal kepada kita untuk menebus segala dosa-dosa kita. Bapak Ibu yang terkasih, sungguh karena kasih-Nya yang sudah begitu besar kepada kita, kita mau nyatakan dengan penuh iman bahwa sungguh kasih Allah telah nyata di dalam kehidupan kita. Sungguh kasih-Nya telah terbukti di dalam kehidupan kita. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas segala kasih yang Engkau curahkan kepada kami. Kami mau nyatakan kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kita menyatakan sekali lagi, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Mari Bapak Ibu kita nyatakan, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Benar Bapa, bahwa Engkau telah mengaruniakan anakmu yang tunggal untuk menebus segala dosa-dosa kami. Pengorbanmu di luar di kayu salib sungguh-sungguh membawa kami kepada keselamatan. Kami percaya sungguh kasih-Mu yang sungguh telah terbukti bagi kami. Kami mau menyatakan iman kami sekali lagi Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah
selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari nyatakan rasa syukur kita. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Benar Bapa, kami mau mengarahkan hati kami. Sungguh karena kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan untuk segala setiap penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu kepada kami. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang selalu kami boleh alami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau telah membimbing kami sepanjang malam hingga hari ini. Dan besok kami akan melanjutkan aktivitas kami sehari-hari. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapa, di malam hari ini Engkau perbolehkan kami Tuhan untuk mendalami sebagian dari firman-Mu, mampukan kami Tuhan Yesus untuk melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik, amat baik, sungguh dahsyat di dalam kehidupan kami. Tiada lain, hanya Engkau saja andalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang Engkau limpahkan bagi keluarga kami, juga kesehatan dan rezeki apapun yang kami terima hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kalau pada malam hari ini Engkau masih memberikan kami rezeki, masih memberikan kami kesehatan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan atas kesehatan dan rezeki yang Kau limpahkan kepada kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bisa berkumpul di sini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala penyertaan dan perlindungan-Mu serta rezeki yang boleh kami terima dari kemurahan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, Kau pilih kami semua yang hadir ini Tuhan, anak-anak-Mu yang tetap Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus atas penyertaan dan penghiburan-Mu di dalam suka duka sepanjang perjalanan hidup kami. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Begitu banyak rasa syukur yang kami ucapkan kepada Engkau Tuhan, karena Engkau adalah satu-satunya Allah sumber pengharapan bagi kami. Engkau adalah Allah yang satu-satunya yang sungguh-sungguh memenangkan kami. Saat ini ya Bapa, kami ingin memuji Engkau, kami ingin menyatakan rasa kemenangan kami kepada Engkau, karena oleh kuasa darah-Mu, Engkaulah yang telah memampukan kami, Engkaulah yang telah menyelamatkan kami. Dengan kuasa-Mu, dengan Engkau mengurapi kami sungguh-sungguh merasakan kebebasan, kami sungguh-sungguh merasakan dimenangkan oleh-Mu karena aliran darah-Mu yang tercurah di dalam kayu salib. Mari Bapak Ibu, kita mau memuji Dia, kita mau mengungkapkan rasa kita kepada Tuhan kita bahwa Dia telah hadir dan menyelamatkan segalanya kuasanya. Sekarang telah tiba saatnya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang dirapinya karena telah dilemparkannya para benda
tiba, sekarang telah tiba. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang rapinya karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh kuasa anak domba. Kita menyatakan sekali lagi, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang dirapinya karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Bapak Ibu saja nyatakan. Kita mau nyatakan bersama, iblis telah dikalahkan. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Sungguh Bapak Ibu, kita percaya bahwa oleh kuasa darah anak domba kita telah diselamatkan. Kita mau lebih dalam lagi, kita mau lebih mendekat lagi kepada Tuhan. Kita mau menyatakan bahwa benar-benar Allah yang mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita untuk menebus segala dosa-dosa kita. Kita mau mempercayai Dia dalam hati kita, sungguh dalam kasih Dia kepada kita. Sungguh karena benar-benar Tuhan yang telah mengaruniakan kepada kita semua keselamatan. Dengan darah-Nya yang tercurah, Dia mengampuni segala dosa-dosa kita. Mari Bapak Ibu, kita mau masuk lebih dalam lagi. Kita siapkan hati kita. Kita mau masuk ke dalam kasih-Nya. Kita masuk mau ke kedalaman hati-Nya. Sungguh karena dalamnya kasih-Nya Bapa. Sungguh karena terlebih dari segalanya pengorbanan yang sungguh mulia Tuhan. Dia yang sudah menyelamatkan kita. Mari Bapak Ibu, kita mau merenungkan sengsara Tuhan, kita mau menyembah Dia karena kasih-Nya yang sudah begitu sangat luar biasa bagi kita. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah, dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu.
terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia, selamatkanku dengan darah yang tercurah, dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Mari Bapak Ibu kita katakan, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Benar Bapa, bahwa Engkau hanyalah satu-satu yang akan kami sembah Tuhan. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Benar Bapa, seumur hidupku, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Haleluya, terpujilah Engkau Yesus, Engkaulah yang mulia. Haleluya, ku sembah Engkau Yesus, terpujilah Engkau Yesus, Engkaulah penyelamat kami. Haleluya, Engkau yang termulia Yesus, Engkaulah yang kudus. Haleluya, Shalom, kinalaya sekiala sekiala, kinalaya sekiala ya rase. Haleluya, Shalom, ku muliakan Kau Yesus, ku tinggikan Kau Yesus, Engkau Allahku. Shalala ya rase, sekiala ya rase, sekiala ya rama, sekiala ya rase, sekiala. Terpujilah Engkau ya Yesus, Allahku yang Maha Kuasa. Engkaulah yang patut kami puji dan kami sembah. Engkau yang menyelamatkan kami, Engkau pula yang menyembuhkan kami dari segala kesakitan kami. Engkau pula yang membawa kami ke dalam kedalaman hati-Mu ya Yesus. Kina sekayala ya sekiala ya ralalasi, kinala. Haleluya, ku sembah Engkau Yesus, kinala sekiala ya rase. Haleluya, Shalom, sekiala ya rase, iala ya re, kinala ya sekiala ya raya, sekiala ya raya, sekiala ya la ya ramasye, kinala
dosa-dosa kami. Engkau yang membawa kami ke pelataran-Mu lebih dalam, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, bahwa Engkau yang akan selalu mengangkat kami dari kedalaman hati kami. Selidiki setiap hati kami, Tuhan, agar kami benar-benar mau menyembah Engkau. Hanya Engkaulah yang ada di dalam relung-relung hati kami. Ina sekiala sekiala ya nama sekiala ya sekiala. Ina sakayala ya sekiala ya sekiala. Ina sekiala ya nama sekiala. Ina da masih. Ina ya se. Ina ya sekiala ya sekiala ya masih. Ina ya se. Sikiala yara yala yara sikiala innala yara se yala yara namasye inas sikiala yara sikiala yara inas sikiala yara inilah kami Tuhan, inilah anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami mau tetap datang kepada Engkau ya Tuhan, bahwa Engkau satu-satunya Allah yang sungguh kami rindukan Tuhan. Bertatalah di dalam hati kami hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kemuliaan kepadalah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Baik, terima kasih. Kami persilakan Bro Melki yang akan membawakan firman pada malam hari ini. Untuk waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Ira, Bapak Ibu. Tes, kedengaran suaranya? Siap, mantap, sip. Ya, terima kasih ya, luar biasa sekali atas kesempatan yang diberikan untuk saya pada malam hari ini. Dan terima kasih untuk Bu Heni, Pak Tony, dan Bapak Ibu di PD Clara untuk saya membawakan tema ketiga. Untuk yang baru kenal, perkenalkan nama saya Melki. Istrinya cuma satu, anaknya baru satu. Sekarang tinggal di lingkungan Yohanes Pemandi 3, Paroki Bekasi Utara. Ya, saya aktivitas sehari-hari sekarang bekerja di kantor di bagian layanan umat. Sekarang saya share screen dulu ya. Ya, tunggu sebentar. Nah, tema besar kita yang malam ini kita renungkan bersama-sama atau kita dalami bersama-sama yaitu semakin mengasihi, peduli, dan bersaksi. Ini tema aksi puasa pembangunan 2022 Keuskupan Agung Jakarta. Secara khusus, tema yang akan saya bawakan pada malam ini adalah peran gereja dalam perlindungan sosial. Di sini ada gambar, mungkin seperti ilustrasi anak-anak ya, kartun, bahwa ada yang sedang di bawah duduk dan satu mencoba menarik tangannya dan ada gereja di belakangnya. Dan ini sebagai cerminan solidaritas, nanti kita akan bicara untuk bersama-sama bagaimana saling bergandengan tangan untuk saling menolong satu sama lain. Baik. Nah, pertama-tama kita akan bahas tentang permasalahan sosial. Karena kita bicara soal peran gereja dalam perlindungan sosial, maka apa itu perlindungan sosial? Perlindungan sosial adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada warga negara yang belum mampu memenuhi sendiri kebutuhan dasarnya, khususnya di bidang pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Nah, ini tertuang dalam Undang-Undang 1945 pasal 34 ayat 1 disebutkan bahwa fakir, miskin, dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Saat ini pemerintah sedang terus mengembangkan sistem jaminan sosial nasional meskipun cakupan dan nominalnya masih sangat terbatas. Di depan layar Bapak Ibu ada saya
ambil nih dalam satu gambar di internet, ada edukasi info ya .com. Di situ ada perumahan kumuh. Mungkin ini sudah lama sekali foto ini karena dan ini mungkin masih terjadi beberapa wilayah, tapi tampaknya di bantaran kali ini rumah-rumah seperti ini juga mulai jarang ditemukan atau diberitakan. Tapi kayaknya masih ada yang rumah-rumah kumuh di bantaran kali. Lalu ada masalah sosial, ada gambar di atas seorang bapak sedang membawa karung dan duduk mengemis ya, tampaknya atau istirahat. Lalu ada permasalahan sosial lainnya, tawuran dan juga kriminal lainnya. Inilah masalah-masalah sosial yang harus kita lihat dan kita sadari apakah ini juga menjadi keprihatinan kita bersama dalam Prapaskah 2022. Karena tidak mudah, banyak sekali masalah-masalah sosial yang kita temui di kehidupan bernegara dan bermasyarakat di Indonesia. Nah, di sini bukan hanya pemerintah tapi juga gereja dan negara Indonesia mempunyai kewajiban yang sejalan dalam memberikan bantuan kepada warga masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Gereja Katolik mengajak umatnya untuk menyadari kewajibannya dalam memajukan keadilan sosial. Jadi bersama-sama negara dan gereja kita terlibat untuk memajukan keadilan sosial ekonomi, terutama bagi yang kecil, lemah, miskin, terpinggirkan, disabilitas. Ini istilah yang cukup menarik, KLMTD. Itu kita bisa perhatikan betul-betul bahwa yang kecil, lemah, miskin, terpinggirkan, dan disabilitas ini menjadi keprihatinan kita bersama untuk berkewajiban kita bersama-sama untuk memajukan keadaan sosial ekonomi. Itu bisa dilihat atau bandingkan kanon kitab hukum kanonik 222 ayat 2-nya. Di sini ada gambar juga, saya lihat dari jatimtimes.com. Gereja memberikan paket sembako murah bersama Polres Situbondo nih. Ada gerakan bersama-sama pembagian sosial dalam rangka mungkin 60 tahun atau dalam rangka ada yang diacarakan untuk HUT Gereja Maria Bintang Samudra Situbondo ke-60. Nah, perjumpaan ini mungkin di paroki kita juga sudah lakukan ya kan, dan juga beberapa tempat kita juga lakukan aksi sosial. Meskipun hal-hal kecil nanti kita akan dalami bersama bagaimana kita terlibat dalam aksi sosial dan juga memberikan bantuan kepada masyarakat di bawah garis kemiskinan. Nah, lebih dalam lagi, kita akan mendalami 2 kisah. Saya sengaja, sebenarnya ada tawarannya 5, tapi saya ambilnya 2. Yaitu yang pertama, keluarga Ilma hanya bisa membuat tepung goreng untuk santapan sehari-hari. Jadi di sini ada berita di Depok tahun 2021, tahun 2020 bahkan sempat viral seorang ibu bernama Ilma Ferzia Handayani, umur 22, artinya sekarang mungkin dia udah 24 ya di tahun ini. Itu sempat viral di media sosial, mereka dalam keluarganya itu mengisi rasa lapar untuk ketiga anaknya itu dengan tepung olahan atau olahan tepung goreng. Jadi cuma makan tepung untuk santapan sehari-hari. Jadi ini cukup memprihatinkan dan ini sempat viral karena jenis makanan ini yang bisa dipenuhi dari pendapatannya dari suaminya terutama, karena waktu dicek suaminya hanya driver ojek online dan penghasilannya juga masih jauh untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akhirnya dalam keluarga Ilma ini makannya hanya tepung. Dan ini memang waktu itu tahun 2020 sangat COVID, pandemi ini baru-baru muncul dan memang sangat memukul perekonomian di keluarga Ilma, khususnya dari suaminya yang hanya driver ojek online. Di sini ada gambar tepung sebagai ilustrasi. Kalau lihat di beritanya di Kompas, megapolitankompas.com, di situ lebih mendalam tentang keprihatinan atau viralnya Ilma Ferzia Handayani. Dan ini salah satu potongan kisah yang mungkin kita refleksikan bersama-sama
apakah di keluarga kita juga mengalami hal sama dan juga mungkin pernah mengalami di kehidupan kita yang sejak pandemi atau sebelum bahkan pandemi kita pernah mengalami seperti demikian. Tapi yang secara khusus sejak pandemi ini kita menjadi keprihatinan bersama bahwa ada masalah sosial ekonomi yang terjadi di masyarakat. Nah, kita diajak untuk berefleksi, apakah kita juga mengetahui atau menyadari ada tetangga kita atau keluarga di masyarakat di lingkungan kita itu pernah mengalami makanan yang sangat kurang layak atau kurang penuh dalam kebutuhan hidup sehari-harinya. Nah, ini salah satu kisah yang saya ambil. Sebenarnya ada 5 kisah, tapi ada kesempatan ini hanya ada 2. Lalu yang kedua, manusia silver. Di sini ini sangat jelas sekali di akhir-akhir ini, bahkan tahun lalu, kalau Bapak Ibu, saudara-saudari amati, manusia silver ini banyak sekali beredar di masyarakat. Mungkin di lampu merah sudah mulai jarang karena kondisinya waktu PPKM jarang ada kendaraan kan, atau tidak sepadat ketika tidak PPKM. Tapi di sini manusia silver mulai beraksi atau mencari nafkah di warung-warung, di rumah makan, di rumah-rumah, di perumahan dan sebagainya. Di sini ada cerita si Arya dan Azmi. Mungkin untuk Ibu Ika, mohon maaf ya, namanya sama dengan anaknya, tapi ini cerita yang sungguh benar-benar dikutip dari kisah nyata bahwa mereka berdua ini menjadi manusia silver karena kehilangan pekerjaan. Jadi yang satu ini karena pandemi dan bekerja di pasar malam sebelumnya nggak buka, otomatis mereka nggak ada kerjaan lagi. Itu si Asbi ya. Ini dalam koran Tempo edisi 16 Februari 2021. Manusia silver lainnya si Alvan yang hilang pekerjaannya karena menjadi supir angkot, sepi sekali selama pandemi. Sebelum pandemi, ia meraup 100 hingga 150 ribu rupiah saat menarik angkot. Tapi saat pandemi sekitar 30 ribu rupiah. Ini sangat kurang sekali ya, Bapak Ibu. 30 ribu sehari itu untuk makan istri dan anak ini pasti tidak cukup. Lalu ini menjusutnya ekonomi telah menyulitkan jutaan orang di sektor yang informal. Artinya orang-orang yang tidak bekerja di kantor, di perumahan, di perkantoran, itu kan mereka sangat kesulitan. Mungkin berbeda dengan orang-orang yang kerja di kantor atau di suatu perusahaan atau yayasan, ya mungkin bisa terpenuhi walaupun penghasilannya sedikit berkurang seperti kehadiran dan sebagainya, kan ada perhitungan-perhitungan, tapi kan itu udah pasti tiap bulan dapat gaji. Tapi kalau yang informal ini sangat menyulitkan sekali di saat pandemi sampai sekarang. Dan salah satu cara yang digunakan orang-orang untuk bisa bertahan hidup dalam memberi kebutuhan sehari-harinya yaitu dengan cara ini yang terjadi, si Asmi dan Arya ini menjadi manusia silver. Bahkan ini mereka dikejar-kejar Satpol PP, dan ini lucu sekali kalau kita dilema ya, lucunya dalam arti satu sisi mereka cari nafkah, tapi di satu sisi dikejar-kejar Satpol PP untuk penegakan hukum. Tapi dalam keprihatinan itu kita juga merasa ya udahlah, kita harus berbagi, kita harus juga berbagi kepada orang-orang yang kesusahan. Nah, di sini dikatakan pandemi mengakibatkan jutaan orang di sektor informal mengalami kesulitan ya, meski hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada gambar di sebelah kanan ini 5 fakta manusia silver. Pertama, menggunakan sablon, cat sablon. Yang kedua, berkedok sumbangan. Yang ketiga, sering gatal-gatal. Yang keempat, sasarannya razia Satpol PP, jadi sasaran Satpol PP dalam razia. Yang kelima ini modal dan pendapatan. Ya mungkin kalau dihitung-hitung 30.000 sampai 100.000 atau 40.000 sampai 100.000 per hari lumayan. Tapi yang saya mau tekankan di sini, pernah saya dapat
potongan brosur manusia silver ini, bahkan mereka dikoordinir. Ada lowongan, yang penting mereka mau jadi manusia silver. Tapi memang pro kontra. Ada yang sungguh-sungguh memang terpaksa jadi manusia silver karena memang butuh butuh uang. Tapi ada juga yang memang sengaja untuk istilahnya berkedok sumbangan dan sebagainya, kan ini terjadi juga. Terakhir di rumah saya itu ada yang benar-benar rutin, berarti seminggu atau 2 minggu sekali dia lewat. Tapi pernah terjadi satu malam di RT saya itu manusia silver sekitar jam 11 malam atau jam 12 malam itu malah mau mencuri motor yang sedang makan di angkringan, dan itu ketangkap sama security di RT saya gitu kan, diamankan. Nah ini dilema, tapi juga sekaligus yang semakin terjadi di masa pandemi. Yang menjadi pasti Bapak Ibu pernah bertemu atau setidaknya pernah lihat orang yang dicat warna silver atau abu-abu di dalam sekujur tubuhnya. Kita skip dulu. Nah, di sini ada manusia silver yang ditangkap dan yang dibawanya saya sama anak saya Duela. Ini sekitar 2 bulan lalu kalau nggak salah ya. Ini saya kebetulan di depan kontrakan ini ada manusia silver, lalu saya bilang istri saya, tolong ambilin duit di tas saya sekitar uang beberapa rupiah, lalu saya bilang, bro ini bro foto ya bro gitu kan, maksudnya ya dia ngacungin jempol gitu loh. Dan ini si Noella baru berapa bulan saya ajak, dan memang kontra juga, orang tua saya bilang, aduh pandemi gini nggak pakai masker, anak kecil di deketin ini. Tapi dan tujuan saya bukan hanya untuk dokumentasi, tapi juga tujuannya untuk anak-anak mengenal nanti Noella besar bahwa dia harus bersolidaritas kepada situasi atau kehidupan yang nyata di kehidupannya gitu loh. Sejak kecil tujuan saya adalah menjadi kenangan Noella ketika nanti dia besar, dia pernah melihat atau mengetahui dia pernah berfoto dengan manusia silver. Dan ini saya di depan kontrakan. Nah, yang saya mau bahas di sini adalah banyak orang dari keluarga kita atau di sekitar kita itu masih kesulitan memenuhi sendiri kebutuhan untuk makan, sadang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Meski banyak keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi, namun sebenarnya banyak juga keluarga yang tetap mampu menjaga tingkat kesejahteraannya. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang dapat kita lakukan untuk dapat menolong keluarga yang mengalami kesulitan? Ini pertanyaan refleksi yang saya minta kesempatan, saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu, 1-2 orang, untuk sama-sama menjawab apa yang dapat kita lakukan untuk menolong keluarga yang mengalami kesulitan. Waktu dan tempat, saya persilakan dulu sebelum kita lanjut ke slide selanjutnya. Adakah yang mau sharing? Apa yang dapat kita lakukan untuk menolong sesama yang kesulitan secara ekonomi, atau memang Bapak Ibu sendiri sebenarnya mengalami tapi ya bisa melewatinya. Mungkin ada yang mau sharing, ada yang mau berbagi pengalaman, atau pernah melihat ada keluarga-keluarga yang Bapak Ibu tolong atau pernah prihatin terhadap keluarga tersebut. Pak Agustinus Astata atau Bu Rosmilawati atau kamu sharing sebagai ketua lingkungan, ya, gimana? Terima kasih Pak Melki. Ya Bu, silakan. Saya sharing sedikit ya. Saya juga udah cerita sama Bu Ira. 2 minggu yang lalu saya punya rumah kecil, nggak begitu bagus. Tetapi selama ini rumah itu selalu laku. Dan orang yang menempati di situ, mereka pindah ke Cikarang karena sudah punya rumah. Nah, rumah ini saya tulis dikontrakan, tetapi sudah 5 orang yang melihat nggak jadi-jadi, padahal mereka sudah memberikan DP. Nah, sesudah itu saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, ada apa ya? Kenapa ini rumah begini, selama ini nggak begitu, selalu laku. Pada suatu saat saya bertemu dengan seorang pendeta.
pendeta ini saya sapa, Pak mau kemana? Saya mau cari kontrakan Bu. Oh ya, kalau Bapak butuh saya punya kontrakan kecil Pak, tapi nggak begitu bagus. Kalau Bapak berkenan, boleh Bapak lihat, saya bilang. Nah, panjang cerita, Bapak ini sangat membutuhkan kontrakan itu, dan dia sudah, ibarat kata bisa saya katakan mereka diusir lah, karena mereka nggak mampu katanya membayarnya. Nah, dengan itu hati saya terenyuh. Oh Tuhan, seorang hamba Tuhan yang membutuhkan rumah saat ini sungguh luar biasa. Akhirnya saya tunjukkanlah rumah itu. Kalau Bapak mau menempati rumah ini silahkan. Maaf nih, bukannya pas saya pamer, enggak. Saya gratisin lah rumah ini Pak, 1,5 bulan buat Bapak, silahkan sekarang pindah. Dengan rasa terharu mereka suami istri menangis dan akhirnya panjang lebar dia bercerita ke saya bahwa dia dulu waktu pembangunan gereja adalah salah satu pembela gereja kita biar bisa dibangun dengan Romore, karena dia itu dari Ambon, saudaranya itu banyak yang Muslim. Jadi menurut cerita Bapak itu dialah yang ditarik oleh Romore untuk waktu pembangunan gereja, salah satunya untuk membela agar pembangunan itu terjadi. Nah, itulah apa ya Pak, sesudah rumah itu mereka tempati, saya merasa lega, saya merasa bersuka cita. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih Tuhan, saya memberikan yang saya punya untuk orang yang tidak mampu. Saya bersuka cita sekali, walaupun saya tidak mendapatkan uang, tetapi saya bersuka cita luar biasa. Begitu Pak Melki. Baik, Ibu Ros ya, panggilannya aja aku panggil Ibu Ros Girang. Ya, luar biasa sharingnya. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu yang mau sharing 1-2 sebelum kita lanjutkan di slide berikutnya. Pertanyaannya, apa yang dapat dilakukan untuk dapat menolong keluarga yang mengalami kesulitan? Kalau nggak ada, saya lanjut aja ya. Nanti kita bisa sharing di kesempatan berikutnya. Nah, ini ada Injil. Sebenarnya ada 2 perikop. Markus 8 ayat 1-10 dan Markus 14 ayat 3-9. Ibu Martina tadi udah bersedia atau Ibu Heni ya yang mau bacakannya? Markus 8 ayat 1-10. Iya, saya. Oke, saya ini dulu ya. Silakan Bu. Ya. Markus 8 ayat 1-10. Yesus memberi makan 4.000 orang. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan. Sebab ada yang datang dari jauh. Murid-muridnya menjawab, bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang? Yesus bertanya kepada mereka, berapa roti itu padamu? Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu dan mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat,
berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang yang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Baik, demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Terima kasih Bu Martina. Bapak Ibu, Markus 8 ayat 1-10 ini sebenarnya sudah biasa kita dengar ketika bicara Yesus memberi makan ribuan orang, bisa 5.000, 4.000, 7.000 dan sebagainya. Tapi yang menarik di sini adalah kita akan mendalami bersama-sama tentang bagaimana Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan dan juga memberi makan. Tapi sebelum itu, saya akan memberikan catatan. Pertama, di ayat 4. Di situ dikatakan, murid-muridnya menjawab, bagaimana di tempat yang sunyi ini orang-orang dapat memberi. Saya lagi. Murid-muridnya menjawab, bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang. Di sini bisa dibayangkan para murid bertanya di tempat apa, di situasi itu lagi sunyi. Di sini menegaskan bahwa pemberian makan 4.000 orang di tempat yang terpencil ini kiranya mengingatkan mereka pada Allah yang memberi makan orang Israel di padang gurun ketika keluar dari tanah Mesir. Itu yang pertama yang ingin saya tegaskan. Tapi nanti ada ayat lainnya yang saya mau tekankan juga. Tapi ini sebagai gambaran bahwa ketika di tempat sunyi ini mau dikatakan seperti orang Israel dulu diberi makan Allah di saat keluar dari Mesir ya. Lalu yang saya mau tekankan lagi ayat 6. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah, sesudah itu ia mengambil 7 roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikan kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Nah, mengucap syukur ini menjadi penting juga ya kalau orang Katolik itu kita ingat di saat Ekaristi. Nah, itu penekanannya ketika mengucap syukur, memecah-mecahkan roti, kita merayakan Ekaristi di gereja. Lalu yang berikutnya lagi ada kata menarik, 7 atau 7 roti, 7 bakul. Di situ merupakan simbol untuk kesempurnaan atau juga kepenuhan atau sempurna ya, lengkap gitu. Jadi angka 7 itu kalau Israel itu dulu tuh sampai sekarang itu sebagai angka yang istimewa lah, angka sempurna bahasanya. Terus yang terakhir ayat 10, Dalmanuta, ini mungkin di daerah di pantai timur Danau Galilea. Ini masih juga tidak pasti, tapi dimungkinkan itu di daerah timur Danau Galilea. Jadi Bapak Ibu, itu yang saya mau garis bawahi dulu sebelum kita dalami tema APP kita. Saya share screen lagi. Nah, di sini ada gambar Yesus mengambil roti dan ikan. Itu seringkali kita melihat simbol ini ya, roti dan ikan ini, baik di Ekaristi, di perjamuan-perjamuan perjamuan yang biasanya ada komodinya lah. Tapi saya mau kasih gambaran sedikit refleksi saya. Saya pribadi kalau bicara tentang 5 roti dan 2 ikan ini, itu bisa dibaca juga Matius 15 ayat 32 sampai 39. Biasanya di situ ditekankan 4.000 laki-laki, 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Jadi bisa dibayangkan itu pesta besar loh, walaupun di tempat yang sepi. Yesus memberikan makan roti dan ikan di dalam perjamuan, dan di konteks ini Markus 8 itu di malam hari ya. Jadi makan malam, pesta besar, 4.000 orang, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Kalau diandaikan 4.000 itu hanya laki-laki, tambah perempuan 4.000, 8.000. Kalau di situ ada anak-anak minimal misalnya, orang Israel bawa anaknya 2 atau 3, atau 2 aja lah.
itu udah 8.000. Jadi sekitar berapa tuh? 16.000. Itu baru 16.000 orang ya, diandaikan. Kalau misalnya dihitung kira 4.000. Lalu ketika 16.000 itu tadi 4.000 laki-laki, 4.000 perempuan, anggaplah dia bawa istrinya ya kan. Lalu dia bawa anaknya 2, berarti sudah 16.000. Lalu belum lagi makannya, rotinya. Rotinya itu kalau satu orang makan 1 berarti harus 16.000 roti. Lalu yang kedua belum lagi ikan, berarti 16.000 atau 32.000 harus siap saji. Yesus memberikannya. Itu refleksi saya pribadi, dan saya melihat, membayangkan ini roti yang tadinya cuma 7 roti atau istilahnya 5 roti dan 2 ikan yang sering kita refleksikan. Kalau kita kali-kalikan matematika, itu yang saya refleksikan. Wah, luar biasa ini pesta besar. Secara logika pun kalau dilihat-lihat, kalau cuma dihitung 4.000 ditulis di Alkitab, tapi kalau dikembangkan dalam refleksi pribadi Bapak Ibu, itu bisa sampai 32.000 jenis. Bayangin kalau Ibu Yuni, Ibu Hedi, Ibu Magda, Bu Ira siapin konsumsi aja 30 konsumsi aja udah ribet yang bikin aku. Ini Yesus tinggal mengucap syukur dan berkat bisa makan sampai 32 inilah item, bahasanya 32 item. Tadi ya 4.000 laki-laki, anggaplah 4.000 hanya laki-laki. Lalu perempuan 4.000, jadi 8.000. Terus tambah anak-anak, anggaplah 2. Kalau dia harus makan 1 roti atau satu anak makan 2 roti dan 1 roti dan 1 ikan, udah berapa ratus ribu tadi saya udah bilang. Tapi saya itu 32.000 item minimal roti dan ikan. Jadi ini pesta besar dengan mengucap syukur dan berkat ini luar biasa. Makanya orang nggak sampai di situ juga berpikirnya bahwa ya udah dari 5 roti dari 7 roti tadi, atau biasanya 5 roti dan 2 ikan kan, ini bisa sampai ribuan item yang disediakan Yesus. Bahkan sisa 7 bakul. Bayangkan kalau 7 bakul itu ya sekitar berapa ya 7 bakul itu ya. Anggaplah 7 bakul ya, itu sisa, kalau kita hitung-hitung iya, anggaplah 1 bakulnya aja, anggaplah sekilo lah Bu ya. Sekilo 7 bakulnya nggak mungkin juga, rotinya kan gede-gede tuh. Kan udah banyak sekali tuh. Bisa dibayangkan lah 7 bakul kali itu kan. Biasanya kan 12 bakul lah sebagainya. Nah, yang saya mau tekankan selain itu juga bahwa ini Yesus prihatin. Bayangin 3 hari 3 malam mereka setelah mengikuti Yesus. Ngefresh ya. Sebagainya. Itu dia. Nah, luar biasa sekali. Nah, yang penekanan lagi ayat Markus 14 ayat 39. Ketika Yesus diurapi di sini, Yesus mengatakan, orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Yesus mengajak kita untuk selain tergerak oleh belas kasihan, tapi juga harus menolong orang-orang yang berkebutuhan. Dan inilah yang dasar Alkitabnya, kenapa malam hari ini kita mendasari Alkitabnya ini untuk kegiatan peranan sosial, masalah-masalah sosial yang ada di sekitar kita, di lingkungan rumah Bapak Ibu sekalian. Oke, kita skip dulu. Nah, yang berikutnya, Katekismus Gereja Katolik nih, KGK 1941. Nah, di sini dikatakan KGK 1941, masalah-masalah sosial ekonomi hanya diselesaikan dengan bantuan segala bentuk solidaritas. Solidaritas antara orang miskin itu sendiri, saling menolong, dan orang kaya dan orang miskin. Artinya orang kaya membantu yang miskin, dan yang miskin bisa membantu sesama yang miskin. Antara kaum buruh sendiri, antara buruh atau pekerja, itu saling membantu. Antara majikan dan buruh dalam perusahaan. Dan solidaritas antara bangsa-bangsa dan negara. Solidaritas internasional adalah suatu tuntutan tata susila. Jadi ini udah selain yang tadi dalam kelompok kecil, tapi juga internasional. Jadi antar negara-negara. Perdamaian dunia untuk
sebagiannya tergantung padanya. Artinya masalah-masalah sosial ini gereja Katolik juga menyoroti bahwa ada prinsip solidaritas. Apa sih itu prinsip solidaritas? Yaitu persahabatan atau cinta kasih sosial. Jadi mungkin kita sering mengartikannya itu atau membahasnya itu ya udah aksi sosial, bakti sosial. Tapi sebenarnya gereja sendiri menggunakan kata solidaritas ya, yang sebenarnya menjadi pemahaman untuk cinta kasih sosial atau persahabatan dengan masyarakat yang miskin, yang susah, yang perlu bantuan oleh gereja. Nah, ini sebagai pengetahuan tambahan yang tidak ada di buku atau di pedoman APP 2022, tapi ini saya tambahkan sendiri. Ini bisa dicek di Katekismus 1939 dan 1941. Bisa dicek nanti. Katekismus Gereja Katolik. Nah, yang berikutnya adalah dalam dinamika kehidupan masyarakat kita akan selalu ada warga masyarakat yang tertinggal dalam hal kecerdasan, pengetahuan, pengembangan diri, dan kesempatan. Sehingga kondisinya miskin dan tidak mampu memenuhi sendiri kebutuhan dasarnya. Dan ini nggak bisa dipungkiri. Kita sendiri pasti akan menghadapi itu, baik tetangga di RT atau di pekerja di rumah kita atau di kantor dan sebagainya. Pasti ada yang dalam kondisi miskin. Tapi dalam hidup Yesus di dunia, Yesus telah memberi teladan untuk selalu peduli dan membantu memenuhi kebutuhan dasar orang miskin. Ya, tadi ya ayat Alkitabnya mengatakan Yesus tergerak belas kasihan, lalu mengadakan mukjizat, mengucap syukur dan berkat, dan memberi makan orang-orang sampai 4.000, 5.000 dan sebagainya. Itu bisa kita lihat lagi, refleksikan di Alkitab. Nah, saat ini sekitar kita banyak terdapat orang yang membutuhkan bantuan dalam berbagai bentuknya. Nah, pertanyaannya, sebagai murid-murid Kristus, kita dipanggil untuk melanjutkan karya Tuhan dengan selalu peduli dan menolong mereka. Ini yang menjadi masa Prapaskah ini, kita bisa nanti ada berbagai cara seperti celengan tunas Wisma, lalu asak, dan aksi sosial lainnya. Tadi ada rencana donor darah, dan kunjungan panti waktu itu ya, PD Clara udah pernah lakukan itu, dan sebagainya. Next. Nah, penegasannya adalah belas kasihan menjadi identitas para pengikut Kristus. Jadi Bapak Ibu, pada karena lagi buat kita yang malam ini hadir di pertemuan APP atau di PD Clara ini yang mendalami tema APP ketiga ini, kita ingin seperti Yesus sendiri yang hatinya selalu penuh dengan belas kasihan. Jadi peduli atau istilah tergerak. Nah, kalau saya pribadi memang ketika lihat sesuatu seminimal-minimalnya atau kurang-kurang ya, ketika saya lewat naik motor misalnya, itu kalau saya bisa sumbang dan pas waktunya saya kasih. Tapi kalau udah terlewat, yang saya lakukan pribadi itu adalah biasanya saya akan lakukan 2 salam Maria 1 kali atau 1 kali Bapa Kami untuk orang yang tadi saya lihat itu. Jadi itu yang saya lakukan. Yang biasanya saya lakukan ketika ingin menolong tapi terlewat gitu, atau misalnya bablasan tapi saya udah lihat lagi tuh. Nah, ketika saya masih bawa motor itu, saya akan berdoa Bapa Kami atau salam Maria untuk orang itu. Dia bilang, Tuhan berikanlah, saya berdoa dulu, tapi saya saat mengendarai motor, saya akan berdoa salam Maria atau Bapa Kami. Itu yang saya lakukan dalam kondisi yang seminimal mungkin. Tapi kalau saya ada sempat, pas lampu merah atau pas lagi macet, kalau ada orang yang berkebutuhan khusus, yang butuh pertolongan, ya mungkin dalam kondisi miskin dan lagi minta-minta atau dia di pinggir jalan, saya akan berikan sesuatu yang saya punya. Nah, penegasan kembalinya, kesulitan hidup diharapkan tidak menghilangkan identitas kita sebagai komunitas yang berbelas kasih. Nah, di komunitas PD Clara mudah-mudahan tidak hanya karena diminta oleh pusat ya, istilahnya tanda kutip diminta oleh Sekidah, tapi menjadi program prioritas nanti berkelanjutan, diharapkan berkelanjutan. Jadi tiap tahun ada Ibu Hedi dan teman-teman tim PD Clara untuk melakukan aksi-aksi sosial di komunitas kita untuk orang lain ataupun di dalam internal kita. Terima kasih. Nah, ini terakhir, membangun komitmen dan aksi nyata. Marilah membangun komitmen dan membuat aksi nyata. Rencana aksi nyata itu cukup sederhana dan melibatkan sebanyak mungkin peserta. Diharapkan tidak hanya sekedar program yang memang disuruh atau
minta oleh tingkat yang paling tinggi, tapi juga menjadi aksi nyata komunitas kita di PDK Lara, dan juga aksi internal dan juga eksternal gitu. Di sini ada sebenarnya di buku panduan itu disuruh pilih 5 di lingkungan kita terdekat, atau di anggota kita juga bisa ya. Boleh tukang ojek, security, tugas kebersihan, pemulung, dan sebagainya. Lalu usahakan memberikan bantuan yang bersifat pancing, dalam arti yang berkelanjutan daripada bersifat ikan yang berdampak jangka pendek. Artinya ya kalau bisa kita berikan yang berjangka panjang yang bisa diolah dan bisa dikembangkan, mungkin dalam usaha UMKM atau modal usaha, mungkin ini bisa satu tawaran yang bisa dapat meringankan kesulitan mereka. Ya mungkin disurvei dulu, misalnya 5 orang atau 3 orang yang paling prioritas yang dibantu untuk jangka panjang. Kalau kira-kira, oh ya nih, waktu itu pertemuan-pertemuan sebelumnya sebenarnya bisa BPJS bayarin kan, di pertemuan sebelumnya, atau ada kegiatan-kegiatan lain bisa diberikan untuk aksi nyata. Nah, ternyata sudah habis. Waktunya juga sudah 30 menit ya, Wira ya saya ya, kalau nggak salah ya. Jadi pesan saya terakhir, semakin mengasihi, semakin peduli dan bersaksi. Terima kasih, boleh digodang. Dan apakah perlu saya tutup, Wira? Dengan doa? Boleh. Oke. Bapak Ibu, demikian presentasi saya. Saya mau ajak berdoa untuk Bapak Ibu. Mungkin saat ini ada yang mengalami kesulitan, atau yang pernah kita ingat, ada orang yang Tuhan mungkin dalam istilah PDKK itu bernubuat ya, atau ada yang teringat seseorang. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih atas berkat dan karunia-Mu, karena kami boleh mendalami tema APP ketiga ini di Persekutuan Doa Santa Clara. Bapak, kami saat ini bersyukur untuk hati yang tergerak belas kasihan yang Kau teladani untuk kami, agar kami juga memiliki hati yang berbelas kasih. Saat ini Tuhan, kami ingat beberapa orang atau satu orang atau seseorang yang kami tahu itu adalah yang masih membutuhkan pertolongan, yang bisa kami tolong. Semoga kami dapat melakukan aksi nyata untuk beliau, dan kami bisa berdoa juga untuk komunitas kami ini untuk bisa sama tergerak oleh belas kasihan untuk menolong orang tersebut. Dan apabila kami juga pernah lupa memberikan pertolongan kepada orang yang susah, yang sudah dalam keadaan sekarat ataupun menderita, ataupun dalam kondisi sosial ekonominya, kami mohon ampun, dan semoga nanti kami dapat punya kesempatan lagi bisa menolong orang tersebut, ataupun ada orang lain yang bisa Engkau utus untuk menolong orang tersebut. Tapi kami berharap Tuhan, ketika ada kesempatan yang lain, nanti kami ada kesempatan untuk menolong orang lain yang dalam kesusahan, utuslah kami, seperti hati-Mu yang tergerak oleh belas kasihan, kami dapat menolong mereka. Semua doa ini ya Tuhan, kami sampaikan kepadamu, dengan kemuliaan kepadamu Tuhan, dan juga untuk memuliakan Engkau, baik di bumi dan di surga, dan selalu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya kembalikan ke Bu Ira. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Sampai jumpa. Baik. Terima kasih Bro Melki yang telah membawakan tema APP yang ketiga pada malam hari ini. Sungguh karena kasih-Nya kepada kita semua. Semoga kita sebagai murid Tuhan Yesus yang sangat dikasih-Nya, kita mau berbagi, kita mau memberikan yang terbaik juga untuk Tuhan kita. Karena itulah sebagai suatu bentuk aksi nyata, perwujudan kita kepada pertobatan kita di masa Prapaskah ini. Kita mau memberikan juga kepada saudara-saudara kita, tadi yang seperti Bro Melki bilang, security, tukang sampah, atau siapapun yang dapat kita jumpai yang sangat membutuhkan pertolongan kita. Berapapun yang kita kasihkan pasti akan diterima oleh Tuhan
karena ketulusan hati kita. Kita juga akan membawa hati kita juga akan membawa rasa syukur kita untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan kita, karena Tuhanlah yang telah memberikan rasa syukur. Tuhanlah memberikan segala berkat dan rezekinya kepada kita. Ini semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapak Ibu, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk memasuki membawa persembahan kita ini. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Kita mau mempunyai hati sebagai hamba yang ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bapak Ibu yang terkasih, di layar sudah tersedia nomor rekening atas nama Ibu Heni. Ini semua diperuntukkan untuk karya dan pelayanan kami di PDPKK Santa Clara. Kami percaya bahwa berkat-berkat yang Bapak Ibu berikan kepada PDPKK Santa Clara dapat memuliakan nama Tuhan untuk memperluas kerajaan kita, untuk memperluas segala sesuatunya atas berkat yang diberikan kepada Bapak Ibu semua. Kiranya Tuhan akan memberkati setiap tangan-tangan. Ingatnya hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bapak Ibu yang terkasih, saatnya kita juga akan mengajukan doa-doa umat agar Tuhan juga mau mengabulkan segala setiap permohonan kita. Untuk waktunya saya persilahkan Pak Hernawan. Selamat malam. Kita wujudkan permohonan doa kita pada malam hari ini. Bagi gereja, ya Bapak, berkatilah Bapak Paus, Bapak Uskup, para suster, para romo, para pelayan sabdamu. Berilah mereka semangat dalam membangun umat untuk semakin menyadari perlunya perlindungan terhadap keluarga mereka yang kekurangan, kepada masyarakat yang masih memerlukan. Berilah kami kekuatan agar kami mempunyai hati yang berbelas kasih. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan. Bagi keluarga-keluarga Katolik, ya Bapa, berilah kami kekuatan dan rahmat-Mu agar kami semakin menyadari bahwa betapa besarnya kasih-Mu kepada kami, kepada umat-Mu yang letih, lemah, dan selalu jatuh dalam dosa. Berilah kekuatan agar kami semakin menyadari untuk semakin bertobat di dalam masa Prapaskah ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sakit dan berbeban berat, ya Bapa, berilah pencerahan kepada kami, hamba-Mu yang letih lesu, yang jatuh dalam dosa dan sakit. Berilah kami kekuatan, jamahlah kami selalu, semoga kami semakin dikuatkan, disembuhkan, dan kami semakin menjadi saluran berkat bagi sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Bagi mereka yang telah meninggal dunia mendahului kita, ya Bapa, berkatilah mereka, angkatlah mereka dari api pencucian, hapuskanlah dosa-dosa mereka, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi wujud-wujud kita masing-masing, marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, masih banyak doa-doa permohonan kami. Kami satukan semua permohonan ini dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, Bunda penolong sejati, terimalah salam hormat kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang masa. Amin. Baik, terima kasih Pak Hernawan untuk doa-doa yang dipanjatkan oleh kita untuk kepada Tuhan. Baik, mungkin sebelum ini ada pengumuman dari Bu Heni. Monggo Bu, bisa dilihat layar, akan di-share. Shalom Bapak Ibu yang hadir malam hari ini. Terima kasih kepada Bro Melki yang sudah membawakan pertemuan APP yang ketiga. Semoga Tuhan senantiasa memberkati keluarga, pelayanan Bro Melki dengan berkat-berkat yang dibutuhkan, juga damai sukacita menyertai keluarga dan karya pelayanannya. Terima kasih untuk Ibu Lise, teman-teman yang hadir malam hari ini, untuk hadir di PD Santa Clara. Dimohon kehadirannya kembali untuk tanggal hari Rabu mendatang, tanggal 6 April, APP yang ketiga dengan tema peran gereja dalam bidang usaha mikro yang akan dibawakan oleh Bapak Tony. Keempat Bu Heni. Yang terakhir, APP yang terakhir. Keempat. Ya, dia akan dibawakan oleh Bapak Tony. Nanti sesudah pertemuan keempat akan kita bicarakan dengan tim apa yang mau kita aksi nyatakan dari PD Clara kepada siapa dari pertemuan pertama sampai keempat ini. Terima kasih banyak Pak Hernawan, Bu Ira yang sudah bertugas malam hari ini. Kiranya berkat Tuhan senantiasa tercurah bagi keluarga juga pelayanannya. Tuhan memberkati. Shalom. Baik, saya tambahkan pengumuman. Kembali mengundang hadir dalam seminar seksi ke-8 hari Selasa, Karunia dan Karisma. Kemudian ada satu lagi untuk malam hari ini seperti biasa bersama BPKKAJ kita akan bersatu hati berdoa bersama dalam doa syafaat profetik ini untuk malam hari ini. Terima kasih, kembali ke Bu Ira. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita mengakhiri ibadat pada malam hari ini, saya kembalikan kembali kepada Bu Heni untuk menutup doa acara pada malam hari ini. Monggo Bu Heni. Di-mute Bu Heni. Mari kita akhiri pertemuan malam hari ini dengan membuat tanda salib. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Allah Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang kami mengadakan pertemuan APP yang ketiga ini di PD Santa Clara. Kiranya semua yang sudah kami dengarkan akan kami wujud nyatakan di dalam kegiatan PD kami bagi mereka yang membutuhkan. Tuhan, berkati setiap hati kami agar kami mempunyai rasa belas kasih kepada sesama kami. Kami juga mohon berkat-Mu Tuhan bagi keluarga-keluarga yang saat ini sungguh-sungguh merasakan kesulitan untuk pendidikan secara ekonomi maupun untuk kesehatan. Kiranya Tuhan senantiasa memberi kekuatan kepada mereka agar mereka pun sungguh-sungguh hanya mengandalkan kepada Engkau dan berusaha untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Saat ini kami juga mau undur diri dari media Zoom ini ke tempat kami berada dengan mohon berkat Tuhan agar kami diberi perlindungan di malam hari ini, boleh beristirahat dengan tenang supaya besok pagi boleh Kau bangunkan kembali dengan tenaga dan semangat yang baru untuk melakukan aktivitas kami sehari-hari. Tuhan, semua ini kami haturkan kepadamu melalui Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa, Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa. Baik, sebelum lagu penutup, bisa dibuka dulu fotonya, videonya. Semuanya ada Sis Lise, Fani, semuanya yuk dibuka ya. Siapa yang belum buka? Bu Yuni, ayo Pak Tony. Baik. Sekarang yuk kita kasih yang terbaik senyumnya untuk Tuhan. Bu Yuni mana nih Bu Endang? Yuk, sekali lagi. 1, 2, 3. Ya. Thank you. Kembali ke Sesira. Baik Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita berpisah, kita juga mau menyanyikan satu pujian. Kita mau sungguh-sungguh tetap memuji Tuhan bahwa Tuhan telah memberikan nyanyian baru bagi kita, bahwa kita semua telah diselamatkan. Kita mau memuji Dia, kita mau tetap memuji Dia, bahwa Tuhan telah memberikan nyanyian dalam mulut kita. Kita mau memuji, kita mau tetap ini. Mari Bapak Ibu kita buka kameranya, kita mau nyatakan karena kita nanti akan melihat saudara kita satu persatu walau di dalam ruang Zoom ini. Sungguh Tuhan telah memberikan nyanyian baru kita di dalam mulut kita. Kita mau memuji dan menyembah Allah. Kita buka kamera, kita saling sapa Bapak Ibu yang terkasih. Tuhan memberikan nyanyian baru. Memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Katakan, Yesus cinta kamu, Yesus cinta kamu, Yesus cinta saya, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta kamu, Yesus cinta kamu, Yesus cinta saya, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Kita sebut nama saudara kita. Yesus cinta Bu Heni, Yesus cinta Bro Melki, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Sebut nama sahabat kita. Yesus cinta Cilili,
Yesus cinta bulisa, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Sekali lagi, firman-Nya digenapi, firman-Nya digenapi. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu yang terkasih. Baik, terima kasih Sis Ira, terima kasih semuanya sahabat-sahabat. Ada Ibunya, ada Bu Lise, ada Sis Wani, ada Ling, Pak Sarjoko, Pak Astanta, Bu Rosni, Bu Ika, Pak Hernawan, Bu Mimi yang mungil di samping Pak Hernawan. Pak siapa lagi nih? Bu Endang, semuanya terima kasih untuk malam hari ini. Ling, Bu Martina. Terima kasih sudah bergabung. Jangan lupa malam ini jam 9 ada doa syafaat profetik. Oke. Gimana ya?